Alhamdulillahirabbil alamin buat jamaah yang baru bergabung. Hari ini kita sedang membahas tema yang sangat bagus sekali yaitu perempuan selalu benar, laki-laki ngikut aja. Masya Allah. Tadi segmen sebelumnya juga sudah dibahas ya oleh guru-guru kita bahwa ternyata sifat-sifat perempuan itu ada di Al-Quran. Masya Allah. Nah ini langsung aja ada pertanyaan dari sosial media nih ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ustazah sebenarnya ini nih ya, saya sebagai istri punya feeling nih suami saya selingkuh. Nauzubillah min dzalik. Saya udah curiga nih ya dari lama ada main sama teman kantornya. Pas saya cek HP-nya ada WhatsApp mesra antara suami dan temennya itu. Tapi pas saya tanya dia nggak ngaku, dia bilang enggak kok itu cuma temen. Setelah beberapa hari kemudian saya cekin lagi HP suami saya. Ya kan, ini udah mulai curiga nih. Nah di chat itu ngakunya suami saya itu single. Saya sakit hati Ustadz, subhanallah. Pas saya tanya lagi suami saya dia nggak ngaku terus. Bilangnya itu chatnya kan cuma bercanda doang. Saya harus gimana ya Ustadz, apakah saya salah kalau saya mempertahankan argumen saya. Apalagi suami saya ternyata ketahuan selingkuh sama dua wanita yang berbeda. Waduh, subhanallah. Bener-bener ini laki ya. Ustazah, ini apakah salah nih jika seseorang perempuan mempertahankan argumennya bahwa benar-benar emang suaminya selingkuh. Apalagi kalau laki-laki atau suaminya itu udah ketahuan selingkuh tapi tetap nggak mau ngaku. Nah ini gimana nih? Nah ini dia nih Masya Allah bikin ribet banget ya. Tadi katanya perempuan dibilang inilah judes segala macam. Sekarang ketahuan selingkuh kalau dia ngomong dibilangnya apa? Ah banyak ngeles nih laki-laki. Saya ingin mengingat kembali yang tadi guru kita Ustadz saya mengatakan yang namanya laki-laki itu, perempuan itu kan ada nusyus ya Pak Ustadz ya. Ternyata juga ada laki-laki nusyus dalam surat An-Nisa ayat 128. Apa nusyusnya? Acuh dan cuek kepada istrinya. Nah bagaimana cara cuek dan acuh ini tadi? Masa bukan istri yang dichattingin, masa orang lain? Jadi kalau kita sebagai istri mempertahankan argumen untuk suatu syariat, nggak apa-apa. Selama dalam niat kita adalah kebaikan. Bukan untuk yang namanya memojokkan suami. Karena ingat, walaupun mungkin punya suami yang salah, jangan sampai kesalahan ini juga kedengeran sama anak-anak kita. Kenapa nanti takut meremehkan bapaknya? Karena selingkuh ini juga penyakit. Kenapa? Introspeksi lagi kepada diri kita. Nih kenapa jadi kayak gini ya? Apa kita kelamaan di dapur, nggak ngurusin istri, nggak ngurusin suami, ayo suami chatting sama orang lain. Ternyata dia kagak ngaku. Biasa itu ya, nama laki-laki pinter ngeles ya kan. Nah dalam surat An-Nisa tadi, nusus adalah ketika laki sudah mulai cuek, udah deh. Kita ngomongin islah saja. Apa islah? Dalam surat An-Nisa 35, jika terjadi syiqaqah bainahuma. Ini kalau udah mulai persengketaan nih. Udah kagak ngaku, udah ini, udah gitu ngakunya single lagi. Syiqaqah bainahuma ya kan. Maka ketika terjadi persengketaan di antara keduanya, udah mulai ada bohong-bohong rumah tangga nih ya kan. Ini mulai bicarakan. Karena apa? Islah. Mau damai apa mau kagak? Ini mau lanjutin lagi gak nih chattingannya? Kalau mau lanjutin, mana orangnya? Bila perlu begitu. Tapi kalau emang gak dilanjutin, ayo maunya ngapain nih sekarang nih? Jadi kita omongin lagi. Ini jangan sampai ketahuan anak nih mas, malu nih mas. Masa kayak gini ngaku single lagi. Kenapa? Ketika wanita aja mengaku single padahal sudah menikah gak boleh, apalagi seorang laki-laki. Kan kita gak boleh memperkarakan 3 perkara, enggak Pak Ustadz? Mohon maaf nih. Pertama jangan main-main dengan kalimat nikah yuk. Berarti ntar jadi beneran. Rujuk yuk, tak jadi beneran. Ya kan? Nikah yuk, rujuk yuk, talak yuk, kan begitu. Apalagi tadi, single. Saya single, entar jadi doa, beneran tuh. Terjadi namanya talak jadi single lagi dia kan. Inilah kita harus hati-hati. Jagalah muruah kita sebagai laki-laki. Jaga muruah kita. Jangan kecentilan yang namanya maaf astagfirullahaladzim ya. Chattingan sama perempuan yang bukan mahram. Yang kedua ini istri udah capek di rumah dalam artian. Ketiga kita ingin membangun generasi yang artinya kita soleh dan soleha. Nah kalau bapaknya gak memberikan contoh yang baik bagaimana dengan anak-anak, bagaimana dengan istri. Ya kalau istrinya soleha mungkin memaafkan, sabar, ngomong baik-baik, sabar. Kalau misalnya dia ngomong gini yaudah kalau kamu selingkuh aku juga bisa. Gimana coba? Nauzubillah min dzalik gitu loh. Tapi Ustazah ini gimana ya, misalnya gini nih, ini ada temen aku juga. Jadi dia ini pokoknya udah soleha banget deh, Masya Allah gitu, sabar banget. Tapi emang suaminya ini udah ketahuan gitu. Nah tapi gimana, maksudnya apakah seorang istri boleh minta cerai gitu kalau udah ketahuan berkali-kali. Apalagi kan perceraian itu kan dibenci sama Allah. Nah itu gimana Ustazah? Oke baik.
dalam salah satu kitab dinyatakan fitnah itu kan memang dari wanita. Ya. Ketika ada dalam riwayat dalam surat 11 ayat 114 ada seorang laki-laki seperti ini. Pergi jauh, kalau bahasa kita berjihad, ternyata digoda lah, namanya itu lagi tergoda lah ya, jangan bilang udah digoda, tapi tergoda juga terjadilah namanya dia sampai itu selingkuh tadi. Tapi dia kembali kepada Rasulullah, beliau bilang, ya Rasulullah saya ini sudah berbuat dosa, kita dia saya udah chatting-chattingan, udah selingkuh gitu ya. Bagaimana ya Rasulullah, dosa saya ini bagaimana? Kamu udah cerita sama siapa aja? Aku cerita dengan engkau ya Rasulullah dan dengan Abu Bakar As-Siddiq. Sekarang jangan ulang lagi, berudu, sholat tobat. Artinya udah ketahuan sama istri, istri ngomong, kamu baru sampai yang namanya chatting atau bagaimana nih? Coba terus terang sama saya. Jadi kita juga jangan terlalu panik. Kamu gimana ya? Jangan gitu, cowok kalau kita gini-giniin yang tadinya mungkin baru chattingan nanti takutnya berani ketemu. Atau dia gak ngaku, jadi kita juga harus yang namanya adem ayam juga. Udah maunya gimana nih mas? Cerai, kita ada anak-anak. Kalau kita nggak cerai, ini mas kayak gini kelakuannya. Jadi omongin lagi. Jadi benar-benar diomongin. Benar-benar ya. omongin, karena Ya. kita nggak bisa dengan emosi, ntar nyesal. Iya benar. Karena tadi dalam surat Subhanallah. 11, 114 intinya adalah bertobat, jangan ngulang kembali. Dan maafkan, lupakan atau maafkan omongin. Ya walaupun mungkin nggak segampang itu Nggak kali segampang ya. Karena itu. teman-teman aku tuh ya gitu deh Ya pokoknya. gitu deh. Ya terima Gua kasih tahu. banyak. Ya makanya aduh nauzubillah min zalik. Ya makasih Jangan banyak sampai. Ustazah Lulung sekali lagi ya jamaah. Jadi mungkin itu bisa jadi berkaca diri juga sebagai perempuan. Mungkin kita ada kurangnya juga sama suami. Introspeksi. Jadi sama-sama introspeksi diri, muhasabah diri ya. Ya Ustadz Syam, ini aku mau nanya ya. Sebagai ibu itu kan sudah pasti kodratnya menasihati anaknya ya. Yang memberikan terbaik untuk anaknya nih. Menginginkan yang terbaik untuk anaknya. Tapi ada juga beberapa ibu-ibu yang merasa bener nih. Jadi kadang kalau nasihatin anaknya itu ya suka ngeyel juga sih kadang padahal sebenarnya ibunya salah tapi maknya suka ngerasa paling benar gitu. Nah kamu tuh nurut deh sama ibu kan dari dulu kan yang lahirin kamu gitu loh. Pasti kan lebih pengalaman banyak daripada kamu gitu. Nah seringkali